Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Dean Harka. Kali ini aku akan share pengalamanku bagaimana proses lulus CPNS meski baru daftar untuk pertama kali. Semoga apa yang akan aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan membuat semangat bagi kalian yang akan berjuang, ingin berjuang, ataupun sedang berjuang di tes CPNS. Jadi, simak baik-baik videonya dan jangan lupa subscribe. Perjalananku tahun 2015. Di tahun itu, aku lulus SMA dan memutuskan untuk masuk kuliah di jurusan keguruan pada salah satu kampus negeri yang ada di Tasikmalaya. Perjalanan kuliahku dilakukan selama kurang lebih 4 tahun, sehingga pada tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober, aku diwisuda sebagai sarjana dan mendapatkan ijazah. Tidak lama dari itu, dibuka pendaftaran CPNS. Sudah tentu, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku berusaha sebaik mungkin mempersiapkan diri, menyiapkan berkas-berkas untuk mengikuti pendaftaran CPNS. Dan pada bulan Desember tahun 2019, aku dinyatakan lulus. Tapi ini baru lulus administrasi. Masih banyak tahap-tahap lainnya yang harus aku lewati agar bisa lulus sampai akhir. Tahun 2020, tepatnya di bulan Februari, aku dijadwalkan mengikuti tes SKD atau tes pertama, yaitu seleksi kompetensi dasar. Dalam menghadapi tes SKD ini, aku mempersiapkan diri kurang lebih selama 3 bulan, dari mulai pendaftaran sampai bulan Februari. Jadi selama 3 bulan itu aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi SKD dengan maksimal. Mungkin proses perjalanan dan tips-tips mempersiapkan SKD akan aku sampaikan di konten selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Kita lanjut ya. Pada hari itu aku melaksanakan tes SKD dan hasilnya langsung keluar secara real time. Alhamdulillah, aku dinyatakan lulus dengan nilai yang cukup memuaskan sehingga membuatku berada di ranking 1 pada sesi tes hari itu. Itu artinya aku berhak mengikuti tes tahap selanjutnya, yaitu tes SKB. Karena pada saat itu ada pandemi di Indonesia, sehingga membuat tes SKB harus mundur beberapa bulan, dan pada akhirnya di bulan Oktober 2020 aku mengikuti tes SKB. Alhamdulillah lagi, SKB aku lulus dan nilaiku berada di atas sainganku. Jadi kemungkinan besar aku berkesempatan untuk lulus CPNS pada tahun itu. Setelah pengumuman keluar, memang benar, alhamdulillah, katanya aku lulus CPNS tahun 2020 atau seleksi 2019 ya, karena pendaftarannya pada saat itu dilaksanakan di tahun 2019. Itu artinya perjalananku harus dilanjutkan ke tahap pemberkasan. Banyak sekali berkas-berkas yang harus aku siapkan untuk memenuhi proses pendaftaran CPNS. Kita lanjut. Tahun 2021, setelah berbagai tahapan aku laksanakan, akhirnya pada bulan Januari, SK CPNS-ku keluar. Itu artinya secara sah aku dinyatakan lolos CPNS. Dan pada pertengahan tahun ini, tahun 2021, aku akan melaksanakan proses Diklatsar atau pendidikan latihan dasar untuk CPNS yang akan dilaksanakan beberapa bulan. Mohon doanya semoga lancar dan mudah-mudahan di akhir tahun sudah dapat SK PNS. Amin.
Mungkin proses CPNS-ku memang masih panjang karena proses di Klatsar ini akan berjalan beberapa bulan. Dengan kondisi pandemi seperti ini membuat prosesnya cukup lama dan membutuhkan perjuangan yang lebih keras lagi, mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya saat aku mulai mendaftar dan melakukan tes. Tapi semoga di Klatsar ini berjalan lancar sampai tuntas. Nanti akan aku share ya pengalaman-pengalaman aku menjalankan di Klatsar di konten-konten selanjutnya setelah nanti aku lulus PNS. Amin. Nah, sekarang aku akan memberitahu nih tips persiapan menghadapi pendaftaran CPNS. Ini cocok bagi kalian yang tahun ini akan mendaftar di CPNS 2021 ataupun bagi kalian yang masih berstatus mahasiswa. Ini sangat cocok kalian dengarkan agar kalian bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi CPNS di tahun-tahun berikutnya. Pertama, rajin mencari informasi. Cara ini tidak boleh kalian lewatkan, benar-benar tidak boleh kalian lewatkan. Kalian harus rajin-rajin mencari informasi dari sosial media, dari web-web resmi, dari teman-teman ataupun kakak tingkat kalian yang sudah mempunyai pengalaman tentang bagaimana proses menghadapi pendaftaran CPNS. Karena aku pun dulu seperti itu, sejak zaman kuliah aku sudah rajin mencari informasi tentang CPNS dari orang-orang yang sudah berpengalaman seperti itu ya, karena pencarian informasi ini sedikit demi sedikit akan menambah semangat kita untuk terus optimis berjuang sampai mendapatkan cita-cita yang kita inginkan. Oke? Lanjut di nomor 2, totalitas dalam belajar. Sebenarnya bukan CPNS saja ya, totalitas dalam belajar memang harus dilakukan dalam hal apapun. Mau kita anak SD, SMP, ataupun mahasiswa dan peserta CPNS, ya memang kita harus totalitas dalam belajar. Tapi memang aku sarankan ketika kalian sudah ada di tahap tes SKD maupun SKB, kalian harus benar-benar totalitas dalam belajar. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak perlu membandingkan seberapa hebat kita dengan orang lain. Yang penting kita memaksimalkan kemampuan kita dalam belajar, seperti itu. Karena jika bukan karena kita rajin belajar, tidak ada cara lain untuk mendapatkan tes CPNS. Jika kita hanya leha-leha dan menunggu orang lain yang lebih maju duluan, kita akan ketinggalan. Jadi, dari sekarang kalau kalian masih berstatus mahasiswa, ya jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Meskipun saya pribadi ya, manusiawi, saya juga sering malas-malasan. Tetapi, ya saya kan di sini memberi semangat kepada kalian. Jadi, semangat untuk rajin belajar. Nanti, jika kalian ada yang ingin file-file tes SKD ataupun SKB, aku punya banyak file persiapan untuk menghadapi tes. Jadi kalau kalian mau silahkan komen atau hubungi aku via Instagram atau sosial media lainnya ya. Yang ketiga, nah ini penting, percaya diri dan berani bersaing. Percaya diri ini merupakan kunci paling utama ya, meskipun aku pun dulu manusiawi sempat insecure, sempat merasa tidak percaya diri, tapi pada akhirnya rasa percaya diri ini adalah satu-satunya yang bisa menguatkan diri kita untuk berani bersaing dengan yang lain. Tidak peduli seberapa banyak saingan kita, mau banyak, mau cuma satu, mau sampai tidak ada saingan pun, ya kita tetap harus percaya diri untuk tetap belajar dan yakin bahwa diri kita memang mampu menaklukkan pendaftaran CPNS. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa percaya diri, tidak usah memandang orang lain dulu. Pokoknya percaya bahwa kita bisa. Seperti itu ya. Yang keempat, nah ini yang paling mujarab. Pada akhirnya kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha sebaik mungkin mempersiapkan segala sesuatunya, dan pada akhirnya kita hanya bisa berdoa dan tawakal memasrahkan hasil terbaik kepada Sang Pencipta. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya tips-tips persiapan menghadapi
pendaftaran CPNS. Untuk tips-tips lebih detailnya seperti bagaimana cara kita mengatur waktu, bagaimana atau cara belajar kita menghadapi tes, mungkin akan disampaikan di konten selanjutnya. Atau bagi kalian ingin bertanya lebih lanjut, silahkan komen atau menghubungiku via sosial media ya. Nanti kalau yang butuh berkas, file-file soal aku kasih, oke?